Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Oke, sekarang begini. Di hadapan teman-teman yang lain ini, supaya mereka bisa tahu kau bunglon atau bukan. Apalagi Yesus itu Tuhan atau bukan? Anda yang mengatakan manusia di Rum Muslim. Kenapa kau tidak mau jawab jawaban Saya mengatakan Yesus Tuhan. Apa alasannya? Saya tanya. Itu dengar, Yesus itu Tuhan. Udah selesai. Oke, berarti Yesus itu Tuhan bagimu? Anda udah yang jawab mengatakan tadi. manusia. Aduh, ini orang ini kok kau malah mutar-mutar? Yang saya tanya itu Saya Yesus Tuhan sudah bagimu atau bukan? mengatakan di Rum Muslim, saya mengatakan Yesus Tuhan. Oke, Udah berarti dia selesai ya. berarti dia adalah Tuhan bagimu, sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, statement viral dari Edis TV mengguncang iman Kristen. Pendeta lawan pendeta, Yesus pun diperdebatkan. Statement viral dari Edis TV meledak seperti bom waktu di tengah komunitas Kristen sendiri. Satu kalimat sederhana namun menghantam jantung keimanan Kristen. Yesus punya Tuhan. Lebih tajam lagi, Edis TV menyebut bahwa siapapun yang menolak fakta bahwa Yesus punya Tuhan berarti dia adalah gila. Nah, kalimat inilah yang memicu badai besar. Bukan antara Kristen versus agama lain, tetapi Kristen versus Kristen sendiri, pendeta versus pendeta, teolog versus teolog. Mereka saling menyerang, saling membantah, dan saling membuka ayat demi ayat Bible untuk mempertahankan versi Tuhan masing-masing. Ironisnya, hingga hari ini perdebatan itu tidak kunjung selesai. Konsep ketuhanan yang mereka klaim sebagai kebenaran mutlak justru berubah menjadi ajang konflik internal tanpa ujung. Yang tersisa hanyalah fakta telanjang. Satu statement mampu mengguncang pondasi keimanan dan membuka borok lama yang selama ini ditutup rapat, bahwa konsep ketuhanan di dalam kekristenan sendiri masih diperdebatkan oleh para pemuka agamanya. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Kristen. Dengar, Ya, Billy, hey, saya ini adalah sahabat lamamu yang suaranya sudah kau lupakan karena memang saya sedang batuk. Nah udah, itu aja cukup saya sampaikan. Mana itu aja. mungkin Pastor Lim hari-hari sekian lama dia bersama-sama dengan saya. Baru Sekarang saya tanya sama Super Lim, Tuhan kau siapa Super Lim? Udah bilang kamu datang di gereja saya, dengar saya khotbah. Saya kan nggak tanya gereja kau, yang saya tanya Tuhan kau. Iya, kamu dengar di situ biar ada saksi banyak orang. Nah sekarang Tuhan kau Ada siapa? jemaatnya. Mana ada Wanes GBI? Kamu dengar Saya nanya khotbah Tuhan di kau gereja. siapa? Saya nggak nanya kau Wanes, kau Tritunggal, kau Islam, kau siapa? Yang saya tanya Tuhan kau siapa? Yang saya tanya Super Lim. Kamu dengar saya khotbah di gereja, terus kalau salah Anda bilang ke jemaat semua salah. Saya dia tanya khotbah. di sini sama teman-teman di sini untuk menjadi saksi, bukan saya tanya kau khotbah. Yang saya tanya Tuhan kau siapa? Tinggal jawab siapa Tuhan kau. Iya, supaya mau pastikan toh kamu datang, supaya apakah saya berkhotbah beda dengan saya di TikTok. Nah, kan tengoklah kan. Begitu. Mengular pula lagi di sini ketika ditanya Ya, dia lebih, mengular. lebih bagus kan begitu bang, Kau langsung ngular sana, datang di ngular sini. tempatnya. Di room Muslim kau ngular, di room Kristen kau ngular kau ini. begini. Daripada jatuhnya fitnah Saya bilang dosa. saya ada di gereja. Meme, saya tahu kau ini sudah ada informasi kau Meme. Oke, jadi begini Meme. Ya saudaraku, dulu kau kalau lawan Islam kau tenang, tetapi ketika kau menolak bantuan Yesus adalah apa? Kau agak kasar, nggak soft lagi kau, seperti yang ku kenal. Kau beda. Dengar Billy, saya tidak menolak ajaran siapapun berkaitan tentang kekristenan. Selagi dia masih menuhankan Yesus, saya tidak pernah menolak. Mau dia Wanes kayak siapapun, dia saya nggak peduli. Yang saya tanyakan ini, si Super Lim ini Tuhannya siapa? Karena saya sudah pantau dia berapa kali itu, dia
Dia ini seperti macam apa ya? Apa ya? Videonya ada enggak? Ini bunglon, Super Lim ini bunglon. Saya sudah memantau berapa kali dia bunglon ini. Makanya saya ingin jujur dia di sini. Tuhan kau siapa Super Lim? Saya tanya. Kamu datang di gereja dengar saya videonya ada khotbah. enggak? Kalau mau 2 orang harus ada buktinya lah supaya enak. Kau dengar dulu. Buktinya di sini dia sudah tidak mau mengaku nama Tuhannya, itu sudah bukti di sini, Pak. Ya udah, Pak Superlim, jawab aja Pak Superlim. Oh, maksudnya Kak Jeki itu mereka ini memakai Yeshua Hamasia gitu. Mereka mau menghapus nama Yesus Kristus gitu menurut Kak Jeki. Bukan Super Lim, ini pengajaran dia ketika dalam diskusi, ketika dia berada di komat Islam lalu naik ke Kristenan itu, dia hampir mirip dengan saksi Jehovah cara pengajarannya. Makanya hari ini saya ingin bertanya kepada dia secara jujur, coba kau jelaskan sama kawan-kawan di sini siapa nama Tuhanmu? Jadi begini. Jadi ada sekarang saya jelasin ya Deborah ya, bukan mau menghapus nama Yesus, tapi ada baiknya kita mengucapkan dengan bentuk Ibrani. Karena kenapa bentuk Ibrani? Karena kalau dalam tulisan Ibrani itu dalam setiap huruf mengandung makna. Berbeda dengan Yunani, tidak ada makna. Jadi kalau belajar makna dan arti itu harus belajar dari ke Ibrani untuk belajar Alkitab. Makanya orang Kristen itu harus beriman kepada Masoret, bukan Septuaginta. Kalau kembali ke nama Yeshua, tetapi jangan kita menyalahkan orang yang masih menyebut nama Tuhan Yesus Kristus, nggak apa-apa. Saya aja kok masih menyebut nama Yesus. Super Lim udah nggak mau jawab. Kalau nggak jawab udah nggak apa-apa, saya turun. Udah bilang Anda datang di gereja saya. Wah, nengoklah Bunglon sedang beraksi nih. Kalau Anda tidak bisa datang, Anda utus orang. Datang Bunglon ke ini gereja kan saya, dengar dia ini saya serba khotbah. bisa. Dia di sana masuk, di sini masuk, di sini masuk. Di tempat komatnya Islam, ketika ada Kristen naik ke atas diskusi, kau Bunglon menjadi saksi Jehovah. Inilah kau. Nah sekarang di sini saya ingin membuktikan kepada teman-teman. Coba dengar dari mulutnya sendiri, Yesus itu siapa dia? Kamu kan di room Islam, kamu bilang Yesus itu manusia. Udah sekarang begini Saya aja, kau bilang, jelaskan dulu kepada teman-teman di Kamu sini. yang bilang Yesus itu manusia. Kami butuh di sini adalah jawaban Saya yang kamu supaya bilang kamu kepada tidak dituduh Islam sebagai Yesus bunglon. itu Itu biar kamu Tuhan. paham. Ya, diam dulu. Jadi waktu di room Muslim, Anda yang bilang Yesus itu manusia. Saya Dengar, yang Pak. bilang Yesus Dengar. itu Tuhan. Saya Kenapa saya di sini, bicara, Anda dengar, bicara dengar. juga. Coba sekarang gini aja, Mulai kau jujur dulu sama kepanasan. kawan-kawan di sini. Yesus itu siapamu? Iya, Sekarang, Anda diam, diam. Jadi kau di jawab room aja dulu Muslim, selesai, Pak. Iya, diam, nak ya. Di room Muslim, Anda mengatakan Yesus itu manusia. Saya yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Pak, Lalu saya nanti kita samakan akan Anda dengan Muslim. Kita akan diskusi mengenai Yesus Tuhan atau manusia. Kita akan diskusikan. Dan Kepanasan saya dia. butuh setelah kau jawab Yesus Kepanasan itu dia. Tuhan atau bukan, baru kita lanjut diskusi. Sepakat nggak? Ya teman-teman, ada tertulis di dalam Bible, yaitu di dalam 1 Yohanes 4 nomor 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Maknanya sangat tegas. Siapapun yang menolak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dikatakan di dalam ayat tersebut adalah penyesat dan antikristus. Diam, saya bicara dulu. Kata Jadi, kuncinya di room sini Muslim kita akan itu- lanjutkan diskusi. Saya tanya sama Iya. kau. Bagi kau Yesus Tuhan atau bukan, saya tanya itu kau harus jawab. Dari tadi dia maksa saya bicara. Diam dulu. Karena dia. kau bunglon di mana-mana, Jadi- kau bunglon, kau jujur coba. Iya, jujur, coba. mute Siapa? dulu. Saya mau bicara. nengok. Mute Bunglon dulu. kau itu, kau bunglon kau ini. Iya, mute dulu dong. Tasya, momot. Mute dulu. Iya. Jadi di satu waktu di room Muslim, dia ini yang Kau itu mengatakan bunglon, kau coba kau Yesus- jelaskan di sini. Kenapa dia Cuma bicara? satu pertanyaan yang Diam dulu dokter. Di-mute Kamu dulu dokter ya. ini tapi mulutmu kayak perempuan Jadi- aja.
Jadi saya yang mengatakan di Muslim Yesus itu Tuhan saya. Dia yang mengatakan Yesus itu manusia. Makanya saya serang kekristenan yang mengatakan Yesus itu manusia, sama dengan Muslim. Saya sendiri yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Sekarang Anda mau balikkan kata-kata. Oke, sekarang begini. Di hadapan teman-teman yang lain ini, supaya mereka bisa tahu kau bunglon atau bukan. Apalagi Yesus itu Tuhan atau bukan? Anda yang mengatakan manusia di Muslim. Kenapa kau tidak mau jawab jawaban Saya mengatakan Yesus Tuhan. Apa alasannya? Saya tanya. Itu dengar, Yesus itu Tuhan. Udah selesai. Oke, berarti Yesus itu Tuhan bagimu? Anda yang mengatakan manusia. Aduh, ini orang ini kok kau malah mutar-mutar? Yang saya tanya itu Saya Yesus sudah Tuhan bagimu atau bukan? mengatakan di Muslim, saya mengatakan Yesus Tuhan. Oke, Udah berarti dia selesai ya. berarti dia adalah Tuhan bagimu, sepakat? Kau bertanya ulang. Saya tanya, makanya sekolah kau Tasya. Kau kalau sekolah putus-putus nggak usah kau pintar di sini. Sudah, Pak Superlim bagi siapa? Kenapa ini? Ini anak saya kecil sudah ini, anak jelaskan. kecil ini. Bagi Yesus siapa Tuhan, Pak Kan saya Superlim? sudah jelaskan toh. Yesus Yesus Tuhan itu bagimu Tuhan atau itu bukan? bagi siapa? Bagi orang lain Saya atau bagi? mengatakan di Muslim Yesus itu Tuhan bagi saya. Oke, udah Tuh, selesai. Mereka udah. Udah selesai. Ngapain lagi Yesus diperpanjangkan lagi? Manusia. Udah selesai. Udah. Saya memberitakan tentang nama Yesus. Bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Dia yang mengatakan Yesus Oke, manusia. sudah selesai tuh. Udah Berarti- serang saya. Ngapain lagi? Saya mau turun. Udah selesai. Berarti kau salah kan? Minta maaf dong kalau salah. Loh, kabur. Loh, kemana dia? Kok kabur? Dia Udah salah. kesal tuh hari di Muslim kan, saya bilang begitu. Saya percaya Yesus Tuhan bagi saya. Tetapi si Jeki ini sama dengan Muslim. Yesus itu manusia. Dia kabur waktu itu. Iya, kabur dia. Bukannya minta maaf dulu ya. Masa saya dibilang dibilang sesat. Naik-naik marah-marah. Begitu apa bedanya dengan mereka itu Muslim aja? Iya, waktu Kalau di yang Muslim saya manusia. bilang begitu. Apa bedanya kamu dua mengatakan Yesus Iya, nggak manusia? ada bedanya. Langsung dia kabur tuh hari. Naik-naik langsung marah-marah. Aduh. Sementara Nggak ada. dia yang mengaku Yesus itu manusia, sementara Pak Superlim mengaku Yesus itu Tuhan. Kok marah-marah? Gimana sih? Nggak ada lagi ya yang naik. Saya bilang datang ke gereja bukan mau sombong, supaya jelas. Nah ini Pak Dia pikir Superlim, Pak, tolong ini juga di Sentani tinggal. Jadi mampir aja ke gerejanya Pak Superlim. Iya. Jayapura dekat Yasmin. Kalau nanti ke sana supaya paham. Karena kebanyakan Iya. karismatik itu kita memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus memang Kak. Saya tidak masuk Di- gereja sembarang jadi. Di gereja di Pak Sumiran, Pak Stim itu kita nggak ada pengakuan iman Rasul apa itu nggak ada. Kita mengucapkan ini Papua memberkati apa namanya Betul. bangsa-bangsa Papua bebas dari roh kemabukan, pesta-pora deklarasi iman, nggak ada kita mengucapkan aku percaya kepada Allah Bapa, itu nggak ada, udah nggak ada di GBI. Di Pak Sumiran, Pak Supirin itu nggak ada kan. Jadi saya tuh malah di ini baru-baru tahu macam Bapak itu ternyata pribadi sendiri, anak itu ternyata pribadi sendiri. Itu baru saya tahu itu di TikTok. Kan dulu dari dulu di gereja itu enggak ya saya pahami ya saya panggil dia sebagai Bapak seperti begitu.
Ternyata di TikTok saya baru kaget, bapak itu bukan Yesus, bapak anak itu bukan bapak. Yang jadi seperti itu malah saya dapat doktrin begitu tuh di TikTok ini. Ketika di tim saya tuh ya, kita menggunakan bapak di dalam nama Yesus seperti begitu. Udah nggak ada yang berdiskusi lagi. Ini Tritunggal nih, Tritunggal. Oh, Padahal aku udah bersemangat tadi. Shalom semuanya. Salah. Ya, aku semangat tadi Deborah tentang itu Deborah. Tentang apa? Kembali. Yang itu nama YHWH itu. Nama YHWH di mana? Iya, kayak ada semangat aja gitu membahasnya. Nama YHWH gimana maksudnya? Kau bahas lagi lah Tasya, sudahlah. Ya itu tadi tolong dengan Tapi Miro itu tidak kepada inti iman dasar Tasya, karena Iya. apa? Iya, memang. Kan di zaman Adam yang pasti orang itu mengakui YHWH itu adalah ilah yang sama dengan Yesus. Tapi pengaruh loh. Jadi gini, kalau kita tidak tahu bahwa agama yang kita anut itu atau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dari bangsa Yahudi atau bahasa Ibrani itu, kita akan tersesat nanti salah sembah. Kenapa Bang Andre turun terus tuh? Tahu. Aku udah diusir juga jauh-jauh. Salam. Ya salam Kak Jerry. Ini Kak Jerry ini Tritunggal Tasya. Silakan Kak Jerry. Tritunggal versi Tasya. Ngomong sama siapa ini? Silakan. Nggak ada diomong sama. Saya mau main catur sama ini Superlim. Oh dengan Pak Superlim lagi. Aduh Pak Superlim ini memang lawannya banyak ini. Semuanya incar Pak Superlim ini. JO apa ini? JO atau Tritunggal yang sesat? Semua sesat. Nah, semua sesat. Semuanya sesatnya di mana Bang? Semua sesat. Halo. Kalau nggak disuka kan dibilang sesat. Kalau disuka ya tidak sesat. Adalah yang sesat. Semua itu pandangan masing-masing, cara memahami. Kok banyak kali Tritunggal ini? Iya banyak lah. Aduh, janganlah ikuti Tritunggal lah, itu kan sesat. Nggak usah sesat-sesat, main sesat-sesatan lah. Iya betul, nggak ada yang sesat. Dari kemarin Itu ya, dari bertanya kemarin. loh, itu bertanya. Itu tanda tanya, itu tidak menghakimi, ditanya. Yang sesat itu atau yang Tritunggal tidak yang percaya sesat. Tuhan. Jadi di situ akan kita diskusikan mana gitu. Bahayanya di mana? Kok kamu mengklaim bahaya? Kalau mau dibilang bahaya, mau klaim bahaya, saya begitu kami juga bisa klaim. Yang bahaya itu kalau ada Wanas juga bahaya. preman di penjahat itu yang bahaya ya, betul. Iya, itu yang bahaya. Penjahat itu yang bahaya, mencuri. Bahasa sekarang terlalu tinggi ini, konotasinya itu perspektif menjadi. Ya teman-teman, demikianlah tadi debat panas sesama anak-anak Theos, yaitu Kristen versus Kristen. Kristen JO berhadapan dengan Kristen Tritunggal. Perdebatan ini bukan soal sepele, melainkan soal paling mendasar, yaitu konsep ketuhanan itu sendiri. Yang ironisnya, hingga hari ini belum juga menemukan titik kompromi di internal kekristenan. Satu pihak bersikeras dengan versinya, pihak lain tidak mau mengalah, sementara jemaat gereja hanya bisa menyaksikan dengan kebingungan. Iman yang katanya kokoh justru terlihat rapuh ketika para pendetanya saling berdebat, saling bongkar ayat, dan saling bantah tanpa ujung. Jika konsep ketuhanan saja masih belum tuntas, lalu apa yang sebenarnya sedang diajarkan? Kita nantikan episode selanjutnya dari perseteruan sesama anak-anak Theos ini, dijamin makin panas, makin riuh, dan makin menghibur bagi yang menyaksikan retaknya iman dari dalam internal kekristenan sendiri.
Demikian, terima kasih, mudah-mudahan terhibur. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.